Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, telah sampai kajian kita pada rukun salat yang keenam yang akan kita bahas di malam ini, yaitu i'tidal. Pembahasan terakhir di pertemuan yang lalu, rukun yang kelima, yaitu rukuk. Sebuah tambahan catatan tentang rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan, yajibu alla yaqsuda bil hawiyyi lirruku'i ghairahu. Wajib bahwa tidak dimaksudkan saat dia condongkan badannya untuk rukuk tersebut untuk tujuan yang lain. Posisi berdiri tegak, membungkuk untuk rukuk tidak boleh untuk tujuan yang lain. Maka kemungkinannya falau hawali sujudin, jikalau ada orang yang sedang sholat berdiri tegak selesai Fatihah atau sedang membaca surat, berkeinginan untuk sujud tilawah. Nah, kita tahu sekarang dikampanyekan kembali praktek ibadat yang sudah langka ini, sujud tilawah, oleh rombongan jamaah safari subuh di hari Jumat pagi. Mereka secara khusus menamakan gerakan itu sebagai Jumat Berkah. Salah satu karakteristiknya bahwa dalam sholat subuh itu ada sujud tilawah, dan untuk sujud tilawah tersebut dipersiapkan secara khusus imamnya yang hafal surat As-Sajadah, Hamim Sajadah. Sebab nanti di dalam aturan tidak boleh oleh orang yang sholat, imam atau yang sholat sendiri, merencanakan sujud tilawah dengan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang ada sujudnya sajadah. Tergantung nanti perbedaan pendapat ulama. Ada yang katakan 11 ayat di beberapa surat, ada yang katakan 15 ayat untuk sajadah. Tidak boleh direncanakan oleh imam dan oleh orang yang sholat sendiri membaca ayat-ayat tertentu tersebut agar dapat mempraktekkan sujud tilawah. Bila direncanakan pelaksanaannya, maka batallah sholat itu sejak dari awal. Batal sholat itu sejak dari awal. Kecuali yang boleh direncanakan pada sujud tilawah adalah pada subuh hari Jumat, khusus dengan membaca surat Hamim Sajadah. Maka boleh oleh imam mengingatkan kepada jemaah yang hadir, nanti ketika imam sampai pada bacaan ayat ini dan imamnya sujud,
mohon jamaah mengikuti untuk sujud, karena itu adalah sujud tilawah. Itu yang ulama katakan tidak batal. Jadi kalau nanti sampai kajian kita tentang sujud tilawah antara maghrib dan isya seperti ini, lalu saya atau oleh imam masjid berinisiatif agar ilmu itu menjadi ilmu, kita praktekkan, maka begitu mau salat isya diumumkanlah oleh imamnya untuk mengamalkan pelajaran yang tadi disampaikan dalam kajian. Maka dalam salat isya ini, dalam salat isya ini kita akan sujud tilawah dengan membaca surat fulan, nanti tak sampai pada ayat fulan imam sujud dan jamaah ikut, itu sudah pasti salatnya batal karena direncanakan. Nah, maka kemungkinan pelaksanaan sujud tilawah itu hanya di subuh Jumat dengan membaca surat As-Sajadah, Hamim As-Sajadah. Bila pun di subuh Jumat dibaca surat yang lain secara khusus diniatkan untuk sujud tilawah, itu pun batal. Nah, jadi perpaduannya subuh Jumat dengan membaca surat As-Sajadah. Nah, jadi sujud tilawah itu dari posisi berdiri baca surat langsung sujud. Nah, jadi masalahnya sesuai dengan kajian kita ini, imam sebenarnya mau sujud tilawah, di pertengahan pelaksanaan turun untuk sujud berubah pikiran. Ini saya sujud tilawah, takut-takutnya makmum nggak paham, sudahlah rukuk saja. Niatnya untuk sujud, tapi sampai pada posisi rukuk dia berhenti, maka tidak sah rukuk tersebut. Nah, itu yang maksudnya hendaklah turun untuk rukuk, itu tidak dimaksudkan untuk tujuan yang lain. Jadi kalau tujuan pertama untuk sujud tilawah lalu berhenti pada posisi rukuk, tidak sah sebagai rukuk. Wajib berdiri lagi dan mulai rukuk itu dari posisi berdiri. Atau sebaliknya, ada orang yang sholat ketika sedang baca surat, tiba-tiba entah karena merasa ada yang mau menabrak dari belakang, dia condongkan badannya ke depan untuk mengelak. Dia berpikir, badan memang sudah condong, sudahlah saya rukuk saja. Tidak sah, karena untuk rukuk itu harus niatnya untuk rukuk, tidak boleh untuk sesuatu yang lain. Falau hawa li sujudi tilawatin, maka jikalau orang yang salat ini mau sujud tilawah, falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an, ketika ia turun sampai pada batasan rukuk lalu berubah niat menjadikan turun untuk sujud sebagai rukuk, lam yakfi, niscaya tidak memadai untuk rukuk. Bal yalzimhu ayyan tasiba, kalaupun sudah tidak minat untuk turun sujud, wajib berdiri tegak lagi, summa yarka'u, kemudian ia rukuk. Kanadhirihi minal i'tidal, sebagaimana bandingannya itu untuk i'tidal was sujud, dan demikian pula sujud, dan demikian pula duduk di antara dua sujud. Nanti pada pembahasan i'tidal juga demikian. Orang yang sedang rukuk bangkit untuk i'tidal itu harus dengan niat khusus untuk i'tidal, tidak boleh dengan sebab yang lain. Nanti ada orang sedang rukuk begini, terkejut oleh sesuatu keadaan ataupun oleh sesuatu bunyian, tiba-tiba berdiri tegak. Karena sudah tegak dan alah atau jika tidak ke i'tidal saja, tidak sah. Jadi i'tidal itu harus direncanakan dari posisi rukuk bangkit untuk i'tidal, bukan untuk tujuan yang lain. Ataupun orang yang sujud, hendaklah turun untuk sujud itu bukan karena niat yang lain. Mungkin siapa tahu salat subuh atau salat tahajud sangat lelah, sangat mengantuk, ketika sedang duduk di antara dua sujud tiba-tiba ketiduran, telungkup, keningnya menempel lantai, baru terjaga, oh jika rukuk ke rukuk aja, tidak sah, karena itu tidak direncanakan. Nah, jadi dia harus duduk lagi kemudian mulai sujud dari posisi tersebut. Walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fawran. Jikalau ragu
oleh selain makmum. Selain makmum itu kemungkinannya imam atau orang yang sholat sendiri. Imam atau orang yang sholat sendiri ragu ketika sedang sujud, posisinya sedang sujud, muncul keraguan, timbul keraguan. Hal raka'a, apakah dia sudah rukuk atau belum? Ada kemungkinan nanti karena sholat kita terlalu khusyuk atau karena sholat kita terlalu panjang angan-angan. Nah, dari posisi berdiri yang seharusnya rukuk, tiba-tiba pada saat sujud baru tersadar. Boleh jadi ada rukuk, boleh jadi tidak, pikirannya melayang saja. Ketika sedang sujud teringat, ya Allah benar-benar terukuk pahan, ragu ada rukuk atau tidak. Maka keraguan-raguan di dalam sholat pada sebuah pekerjaan yang menjadi rukun wajib dianggap pekerjaan itu belum dilakukan. Dia sedang sujud, ragu ini sudah rukuk tadi atau belum. Apa yang terjadi? Lazimahul intisabu fauran, wajib berdiri tegak segera. Begitu muncul keraguan langsung berdiri tegak. Siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum ketika sedang sujud ragu tadi ada rukuk atau tidak, tidak boleh berdiri karena ada kewajiban untuk mengikuti imam. Tapi karena ragu, nanti setelah salam imam, kalau imam tidak menyempurnakan tambahan rakaat, maka makmum ini wajib menambah untuk dirinya sendiri. Jadi gambarannya begini, ada orang yang sholat, mohon maaf, sedang sholat, niat untuk rukuk harus ngajak Allahu Akbar. Tadi yang tidak boleh, ada orang sedang sholat, entah terdengar suara sesuatu dari belakang hampir mengenai kepalanya, lalu dia mengelak karena merasa posisi sudah Allah ke rukuk juga. Tidak sah, karena turunnya itu bukan tujuan untuk rukuk. Jadi kalau sudah condong begini karena mengelak tadi teringat sebelum rukuk, wajib berdiri tegak dulu, Allahu Akbar, turun. Nah, masalah yang kedua tadi, imam atau orang sholat sendiri, boleh jadi dia sudah rukuk, boleh jadi belum, karena terlalu khusyuk ataupun terlalu banyak angan-angan. Tiba-tiba sudah pada posisi sujud. Ketika sedang sujud teringatlah benar rukuk pahan dalam posisi sujud. Kalau dia imam atau orang sholat sendiri, tadi saya sudah rukuk atau belum? Wajib segera berdiri tegak. Allah. Dari sini rukuk lagi. Allahu Akbar. Apa makna wajib berdiri tegak? Tidak sah dia kembali kepada rukuk dari sujudnya. Sedang sujud, rukuk pahan. Oh, rukuk saja. Nah, karena rukuk itu bukan dari sujud berdiri, tapi dari berdiri turun. Nah, maka kalau sedang rukuk, sedang sujud, ragu adakah dia sudah rukuk atau belum, wajib ia berdiri tegak segera. Summa ruku'u, kemudian ia rukuk. Wala yajuzu lahu al-qiyamu raki'an, tidak boleh dari posisi sujud ia bangkit sebatas rukuk saja, karena itu tidak dinamakan rukuk. Maka hal-hal detil seperti ini jangan pernah ditanyakan dalilnya, ayatnya apa, hadisnya apa. Itu adalah ruang ijtihad para ulama, karena Nabi tidak pernah mengalami hal-hal yang demikian. Satu-satunya kasus Nabi lupa di dalam sholat hanya saat sholat asar, berhenti di rakaat yang kedua, tasyahud dan salam. Itu pun para sahabat pasrah saja. Mungkin menurut mereka syariat sudah berubah karena Nabi yang menetapkan syariat. Jadi mereka bersyukur, alhamdulillah sholat asar rupanya tinggal 2 rakaat, bubar. Untung ada seorang sahabat yang agak cerewet. Beliau sering disebut dengan nama panggilan Zulyadain. Nabi bangkit dari tempat duduk ke arah jendela masjid melihat aktivitas di pasar Madinah. Itu sudah bangkit menuju tempat beliau berdiri. Didatangi oleh Zulyadain dengan pertanyaan. Walaupun beliau orangnya cerewet, tetap pertanyaannya itu beradab. Ya Rasulullah,
aqusiratis salatu am nusiyat, bina majhul, atau dalam bahasa Indonesianya kata kerja pasif, tidak disebutkan pelakunya. Apakah salat ini diqasar ataukah ada yang terlupakan? Itu saking sopannya sahabat dalam berkomunikasi dengan Nabi. Mungkin kalaulah kita dalam posisi Zuliyadain, pertanyaannya berubah. Aqasartas salata am nasita? Apakah anda mengqasar salat ini ya Rasulullah ataukah anda lupa? Rasulullah mungkin saja lupa, karena lupa bagi Nabi bukanlah aib sebenarnya. Tetapi menisbahkan lupa kepada Nabi oleh umat itu adalah aib. Maka tidak berani Zuliyadain ini menuduh, ya Rasulullah, apakah anda mengqasar salat ataukah anda lupa? Seolah-olah tidak mungkin Nabi itu lupa. Padahal yang tidak pernah lupa hanya Allah Ta'ala saja. Ya, maka apa jawaban Rasulullah? Kullu dzalik lam yakun. Setiap yang kamu sebutkan itu tidak terjadi. Apa yang kamu sebutkan? Qasar dan lupa. Qasar tidak, lupa tidak. Kullu dzalik lam yakun. Tapi kenyataannya Nabi kembali lagi ke tempat sholat, melanjutkan sisa 2 rakaat dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang masih di dalam masjid. Dilanjutkan 2 rakaat lagi. Maka kemungkinannya adalah lupa. Karena kalau qasar sudah selesai, hanya tinggal satu pilihan. Nabi lupa, beliau berhenti pada rakaat yang kedua dan salam. Nabi lupa. Tapi pernyataan Nabi, kullu dzalik lam yakun, semuanya itu tidak ada, tidak lupa dan bukan qasar. Makanya para ulama ahli ilmu logika mantiq menyatakan al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Kata-kata kullun di dalam bahasa Arab itu hukum secara kumulatif, vonis secara kumulatif, bukan per insiden, kumulatif. Ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i, maka diberikan contoh seperti ucapan Nabi kepada Zuliyadain, kullu dzalik lam yakun, ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Bukan qasar dan bukan lupa, kenyataannya Nabi lupa. Nah, maka dari pemahaman inilah para ulama seperti dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hadis Nabi yang sahih yang menyebutkan kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, itu bukan setiap bentuk bid'ah itu sesat. Itu hanya hukum secara kumulatif. Rata-rata bid'ah itu sesat. Ketika disebut bid'ah, orientasinya buruk dulu. Tapi ada di antara bid'ah tersebut yang tidak sesat. Kenapa? Karena kullun hukmun 'alal majmu', bukan hukmun 'alal jami'. Buktinya, nah kita mulailah dari sejarah. Kalaulah setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka, pertanyaannya, di antara umat Rasulullah ini siapa yang pertama kali mempraktekkan bid'ah? Di antara umat Nabi ini siapa yang pertama kali mempraktekkan bid'ah? Jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atas usul siapa? Usul dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada perkara apa? Mengumpulkan kitab suci Al-Quran. Maka ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, mulailah orang-orang yang lemah imannya dan para munafik itu mundur dari Islam dengan keengganan membayar zakat, sampai waktu itu Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya akan perangi siapapun yang menolak menyerahkan zakat walaupun hanya seekor anak kambing. Dan sudah ada musuh yang sudah standby, namanya Musailamah Al-Kazzab. Ketika Rasulullah masih hidup, dia sudah tawarkan kepada Nabi untuk berbagi kekuasaan. Sudahlah Muhammad, engkau menjadi nabi di Madinah, biarlah saya jadi nabi di Yamamah. Begitu Rasulullah wafat, dia menjadi nabi satu-satunya. Maka tugas Abu Bakar untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab ini dalam peperangan Yamamah. Dalam peperangan tersebut 70 orang sahabat Nabi yang hafidh Al-Quran. Bayangkan, sahabat Nabi itu ada ribuan jumlahnya, tapi 70 orang yang hafidh Quran meninggal dunia syahid dalam peperangan tersebut, itu sudah menggelisahkan hati Sayyidina Umar.
Dan dalam banyak referensi dinyatakan Abu Bakar tidak hafal Al-Quran karena ada sahabat lain dalam pernyataannya lebih banyak hafal Quran dibandingkan Abu Bakar. Tapi mereka paham Al-Quran semuanya. Maka datanglah Sayyidina Umar menghadap Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, ada banyak sahabat-sahabat kita yang hafid Al-Quran meninggal dunia, syahid dalam peperangan Yamamah. Saya khawatir dan kita khawatir hanya tersisa beberapa orang hafid lagi. Bila mereka meninggal dunia, maka Al-Quran itu akan hilang. Maka saya sarankan kepada Anda untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran itu menjadi satu bundel, satu ikatan. Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah wahai Umar, bila engkau meminta saya gotong royong memindahkan bukit Uhud, lebih mudah saya terima dibandingkan melaksanakan bid'ah ini, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar menyebutkan proses mengumpulkan Al-Quran itu bid'ah, maka beliau tidak setuju. Tapi Umar tidak berputus asa, beliau datang sekali lagi. Yang kedua ditolak. Umar tidak berputus asa, datang sekali lagi. Pada kali yang ketiga tercerahkan hati Abu Bakar dan beliau menerima usulan tersebut. Maka dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah ditulis ketika Rasulullah hidup, baik pada kulit binatang, pada tulang binatang, pada pelepah kurma, ataupun pada benda-benda yang lain. Dikumpulkan. Bayangkan besarnya tulisan Al-Quran yang 30 juz apabila media penulisannya berbentuk demikian. Maka diikat. Setelah Abu Bakar wafat, dipindahkan ke rumah Sayyidina Umar karena beliau menjadi khalifah. Ketika Umar wafat, maka catatan kumpulan Al-Quran itu disimpan di rumah putri Sayyidina Umar yang istri Rasulullah, Hafsah binti Umar. Ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, terjadi bid'ah yang kedua. Bacaan-bacaan Al-Quran itu dibaca sesuai dengan logat masing-masing. Suku Arab yang Quraisy saja itu ada beda-beda bacaan. Nanti belum lagi antara Arab yang satu dengan Arab yang lain. Kita ambil contoh. Arab Saudi itu membaca huruf Qaf dengan bunyi G. Baju kemeja orang laki-laki itu qamis bahasa Arab. Tapi di Aceh apa sebutannya? Gamis. Itu dari ejaan Arab Saudi, gamis. Dasarnya qamisun, kita sebut gamis. Ya, mungkin di Aceh cocok jadi singkatan dari urang agam yang pakai yang agak agamis, ya, maka disebutlah gamis. Qaf di Arab jadi G. Ya, dulu ada lagu Gambus itu Mas'ud Siddiq, judulnya Magadir ya Qalbal Hawa, Maqadir ya Qalbal Hawa. Itu di Arab Saudi. Di Mesir Qaf itu dibaca dengan bunyi hamzah. Qala menjadi alah. Qala menjadi alah. Yang jim dibaca dengan bunyi huruf G. Di Mesir Ja'a Ga'ah. Makanya ketika Presiden Megawati berkunjung ke Mesir, itu di harian utama di Mesir, di headline-nya ditulis Ziaratu Raisatul Jumhuriyah Indonesia Sayyidah Mijawati. Orang Mesir membacanya Megawati, tapi tertulis Mijawati. Itulah ya perbedaan. Maka masing-masing kelompok merasa bahwa bacaannya lebih benar. Itu sama seperti orang Aceh Besar kawin dengan Aceh Utara. Di Aceh Besar disebut Titi, Aceh Utara disebut Tutu. Ini mana yang benar? Titi yang benar atau tutu yang benar? Maka pakai itu sama-sama bahasa Aceh. Titi, tutu. Ributlah. Jadi keributan itu masing-masing mengklaim memuji dirinya paling hebat. Hampir saja umat Islam terancam perpecahan yang kesekian kali. Maka datanglah Sayyidina Utsman. Beliau kumpulkan orang-orang yang ahli yang masih hidup dari sahabat Rasulullah untuk merumuskan supaya jangan terjadi keributan bagaimana Al-Quran ini akan dibaca dengan logat siapa. Apa kesimpulan mereka? Ambil dulu mushaf Al-Quran yang ada di rumah Hafsah putri Sayyidina Umar dengan surat dari Presiden Khalifah Utsman bin Affan. Tapi yang ditulis di masa Nabi itu tidak ada titik,
tidak ada baris, tidak bertitik, tidak berbaris. Itu bid'ah yang lain lagi nantinya. Tidak terjadi di masa Utsman, itu terjadi di masa Sayyidina Ali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Untuk membedakan antara ba dan ya dibedakan dengan titik 1 dan titik 2. Untuk membedakan antara nun, ta dengan sa dibedakan dengan 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Titik itu di zaman Sayyidina Ali, nggak ada di zaman Rasulullah. Maka orang yang baca Al-Quran bertitik dan berbaris, itu yang dibaca adalah Quran bid'ah. Nah, itu adalah Quran bid'ah. Nah, maka bagaimana kita harus menyimpulkan bahwa kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang sesat itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu menunjukkan bahwa ada al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Kata-kata kullun itu sifatnya kumulatif. Nah, makanya di zaman Sayyidina Utsman diambil kesimpulan Allah turunkan Al-Quran pertama di Mekah dengan lidah orang Quraisy, dan orang Quraisy itu mempunyai 7 lahjah. Maka dibacalah Al-Quran dengan 7 logat tersebut, jadilah qiraah sab'ah. Maka dicetaklah Al-Quran kedua kali, ditulis ulang bukan dicetak, dan disebarkan ke kota-kota besar. Ada yang tetap di Madinah, Mushaf Al-Imam, ada yang dikirim ke Mekah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, dikirim ke Baghdad. Agar kalau di daerah-daerah itu terjadi keributan mana cara baca yang benar, kembali kepada mushaf yang dikirim oleh Sidina Utsman. Makanya disenamakanlah dengan Rasam Utsmani. Makanya Al-Quran tidak boleh ditulis dengan kaidah imla, karena kalau dengan kaidah imla itu akan menimbulkan khilafiyah. Sekali lagi, harus ditulis dengan Rasam Utsmani. Maka bila nanti kita buka lembaran mushaf Al-Quran, kita ambil contoh saja dari surat Al-Fatihah yang pertama. Pada bacaan Maliki Yaumiddin, kalau dibaca Maliki Yaumiddin, itu menunjukkan di depan mim ada 1 alif. Pertanyaannya, pernahkah melihat di mushaf Al-Quran ada alif di depan mim? Maliki Yaumiddin, silakan buka mushaf, tidak ada alif di depan mim. Kenapa? Karena peraturan menulis Al-Quran mesti dengan Rasam Utsmani, supaya bisa dibaca oleh orang yang ingin membaca pendek. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nanti pada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, itu pendek, Malikin nas, dan tidak ada khilaf. Tapi karena terbiasa baca Maliki Yaumiddin, maka saat membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, sudah pasti salah. Itu Maliki yang pendek. Maka ada yang baca Fatihah ini pendek, Maliki Yaumiddin. Terjadilah kasus 2 Ramadan yang lalu di masjid Baitul Musyahadah Setui. Di malam itu saya jadi penceramah tarawih di sana, dan imamnya seorang syekh ahli tajwid dari Mesir, ahli qiraah sab'ah. Salat Isya dipimpin oleh kawan-kawan dari alumni Timur Tengah. Ketika akan salat tarawih, diberikan sedikit pengantar oleh kawan pendamping syekh ini, bahwa yang akan mengimami salat tarawih dan witir kita malam ini adalah Syekh Fulan bin Fulin dari Mesir. Beliau ahli qiraah sab'ah, dan beliau akan memimpin salat tarawih dengan qiraah Fulan bin Fulin, yang salah satu ciri-cirinya adalah Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Disampaikan pengantarnya. Maka berjalanlah salat tarawih. Saya berhenti di rakaat yang ke-8. Saya keluar, sampai di luar dicegat oleh sebagian kawan-kawan yang juga berhenti di rakaat yang ke-8 dengan pertanyaan menggugat. Ustaz, lain tak go Fatihah belum? Lain tak go Fatihah belum? Sah sembahyang. Langsung pertanyaannya berlanjut, sah sembahyang? Saya sudah tahu apa yang lain yang dimaksud. Saya tanya, apa masalahnya? Maliki Yaumiddin penuh tunggu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah peduli tentang panjang dan pendek. Dan alhamdulillah di kota kesadaran tentang ilmu tajwid itu sangat tinggi.
Saya jawab, itulah tadi sebelum salat, sebelum imam pimpin salat tarawih, sudah ada pengantar bahwa imam kita ini dari Mesir, beliau ahli qiraah sab'ah, dan beliau memperkenalkan salah satu qiraah yang lain itu di dalam bacaan salat tadi, yang ciri-cirinya Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Oh, menang sah, menang. Sah nama? Sah. Imam sah, tetapi jamaah gelisah. Makanya gelisah itu tersusun dari dua kata, gelisah. Walaupun sah tetap geli, walaupun geli tetap sah. Maka disebutlah gelisah. Jadi dalam hal ini kita juga tidak setuju ketika imam membaca bacaan yang jarang diketahui oleh jamaah langsung di dalam praktek sholat, karena bagi orang-orang tertentu nanti muncul fitnah. Maka praktekkan ibadat dengan hal yang lazim berlaku di dalam masyarakat. Karena kalau mempraktekkan sesuatu yang tidak lazim, bukan tidak sah ibadat, tetapi berpotensi menyebabkan tidak sah ibadat pada orang lain. Sebagaimana pada kasus yang lain tentang sujud tilawah yang tadi saya sebutkan, terjadi pada salat Idul Adha suatu ketika di sebuah masjid di wilayah Kecamatan Syah Kuala. Saya jadi khatib, kemudian ada seorang kawan menjadi imam. Yang namanya salat Idul Adha tetap salat dulu, khutbah belakangan. Ternyata oleh imam pada salat Id itu membaca surat yang ada sujud tilawah. Maka berlangsunglah sujud tilawah. Karena kita di saf depan, ya santai-santai saja. Selesai khutbah, selesai. Kala itu Idul Adha yang sedang hujan lebat, saya ingat sekali. Selesai sholat khutbah, saya pulang. Dalam kendaraan istri bertanya, "Bang, aneh tak sama yang Id benar?" Kata istri saya. Saya tanya, aneh kenapa? Jadi waktu pertama kali imam sujud, makmum itu ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Ketika imam sujud pertama kali, makmum ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Baru saya ngeh ada masalah. Waktu itu belum terlalu populer tentang sujud tilawah, karena belum ada jamaah safari subuh Jumat ini. Baru saya ngeh bahwa tidak semua orang paham tentang sujud tilawah, apalagi dipraktekkan pada sholat Id. Sebab sholat Id ini dihadiri oleh sebahagian besar orang-orang yang tidak pernah sholat sebelumnya. Makanya di Aceh itu ada standar sembahyang wajib uro Jumat, sembahyang sunat bawa uro raya, berdoa bawa teh cirit, meratib bawa teh gempa, katanya. Jadi walaupun hari-hari biasa tidak pernah sholat, hari raya itu wajib sholat. Jadi ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, hadir pada sholat tersebut, tiba-tiba ketemu imam yang langsung sujud lupa rukuk. Tentu dia berpikirnya ketilap nih imam. Maka saat imam sujud tilawah, ada yang makmum berpikir bahwa imamnya lupa rukuk. Jadi mereka bertahan pada rukuk. Yang berdiri menganggap semua mereka sudah silap. Nyoka khilafiyah imung ngomong kaku bahta dong mentang. Jadi akhirnya terjadilah khilafiyah tersebut. Maka tidak boleh oleh imam berimprovisasi di dalam sholat, memperkenalkan praktek-praktek ibadat yang baru yang tidak lumrah. Makanya bahkan sholat Id itu pun karena setahun hanya 2 kali, diperkenalkan tata cara sebelum takbir. Imam ingatkan, sholat Id 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, imam akan takbir 7 kali, dan diantara takbir nanti baca tasbih secara sir masing-masing sendiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Karena ada yang hadir yang sholatnya setahun 2 kali, maka perlu diulang lagi. Itu aturan dasarnya. Walaupun sah-sah saja dipraktekkan sebaliknya. Barulah yang keenam, wasadisuha, yang keenam rukun salat, i'tidalun. I'tidal ini dari kata kerja dasarnya 3 huruf, ain dal lam, adlun, adil. I'tidal menerima keadilan, keseimbangan. Didefinisikan yaitu ba'dar ruku'i bi'audin ba'dar ruku'i libad'in, dengan kembali setelah rukuk, libad'in kepada awalnya.
Maka i'tidal tidak disebut berdiri tegak. I'tidal itu adalah al-audu lima kana alaihi qabla ar-ruku', kembali kepada posisi yang ia berada padanya sebelum dia ruku'. Bagi orang yang sholat sambil berdiri, i'tidal berdiri. Bagi orang yang sholatnya sambil duduk, i'tidalnya duduk. Maka i'tidal itu bukan berdiri. I'tidal itu kembali kepada posisi yang sebelum ruku'. Bagi orang yang sholat sambil berbaring, i'tidalnya berbaring, bukan berdiri. Al-audu lima kana qabla ar-ruku', kembali kepada posisi yang sebelum dia ruku'. Orang yang sholat sambil berdiri kembali berdiri, yang sholat sambil duduk kembali duduk, yang sholat sambil berbaring kembali berbaring. Itu i'tidal. Qa'iman kana, apakah posisi sebelum ruku' itu berdiri, au qa'idan ataupun duduk. Walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban. Dan jikalaulah ragu adakah ruku', adakah i'tidalnya itu sudah sempurna, maka ia kembali ilaihi kepada i'tidal oleh selain makmum, segera kembali dan wajib hukumnya. Bila tidak segera kembali, maka batallah solatnya. Mungkin dalam kasus kita di Aceh dan di Indonesia tidak terjadi kasus ini, tapi di Arab itu terjadi. I'tidal itu tetap nanti berlaku tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Nah, timbullah perbedaan karena makna i'tidal kembali kepada posisi sebelum ruku'. Pertanyaannya, sebelum ruku' itu tangan di mana? Bersedekap. Maka ada sebagian kawan-kawan yang memahami i'tidal itu kembali bersedekap. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang berpendapat demikian. Kita mengamalkan yang setelah i'tidal itu istirsal, tangan lurus kanan dan kiri. Sami'allahu liman hamidah juga ada pendapat. Nah, maka apakah mau begini atau mau lurus silahkan. Nah, tapi kalau rata-rata di tempat kita dipraktekkan lurus, ya ikut saja gerakan jemaah, karena itu tidak salah. Sebab kalau kita kembali kemari, sholat kita tidak ada masalah. Hanya bermasalah orang yang di samping kita. Melihat apakah nggak duduk dalam kedua, mengganggu konsentrasi orang yang di samping. Itu jadi masalah. Makanya gerak sholat berjamaah itu gerak komunitas, ikut orang yang di samping. Nah, termasuk nanti pada perbedaan kunut dan tidak kunut. Kalau memang orang kunut angkat tangan, ya kunut angkat tangan saja. Orang kunut nggak angkat tangan, ya jangan angkat tangan. Boleh diangkat, boleh tidak. Karena itu kembali kepada gerak komunitas. Tidak akan batal sholat kita karena itu hanya hayat, tetapi berpotensi untuk mengganggu konsentrasi orang yang di samping yang sedang sholat. Nah, maka karena kembali kepada posisi sebelumnya, boleh jadi sami'allahu liman hamidah bersedekap, boleh jadi sami'allahu liman hamidah lurus. Nah, maka yang jangan nanti adalah mendamaikan khilafiyah sami'allahu liman hamidah. Itu tidak ada pendapat. Nah, itu hanya pendapat saya saja. Nah, di tempat kita ada berdiri tegak menanti. Nah, yang jadi masalah di Arab itu mereka kadang-kadang terlalu memandang remeh tentang rukun-rukun begini, sehingga i'tidal itu kata orang Aceh lagi din rae. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ya, saking buru-burunya. Jadi kalaupun sangat cepat sholat yang di musala dolok masih kalah dengan orang ini. Ya, karena mereka tidak sempurnakan i'tidal. I'tidal itu sampai kembali pada posisi melewati sekurang-kurang rukuk. Dulu sekurang-kurang rukuk ketika batin telapak tangan ini menyentuh lutut. Nah, dia sempurna. Maka bangkitnya itu harus lebih tegak. Nah, sehingga dia disebut berdiri. Berdiri tegak baru rukuk. Nah, ada orang Arab ini yang ia bangkit sami'allah langsung dia lepat lututnya. Sami'allah, Allahu akbar, untuk menghemat waktu. Ya, ini dalam hadis kata Nabi disebut mukhtalis, koruptor. Kenapa? Dia mencuri di dalam sholatnya, mencuri gerakan di dalam sholat. Tidak dia sempurnakan rukuk, i'tidal dan sujudnya. Maka bagi kita mungkin tidak ada masalah. Makanya saya katakan, kita orang Melayu ini, Indonesia, Aceh dan lain sebagainya,
dari sisi ilmu wajib berguru ke orang Arab, tapi dari sisi kedisiplinan praktek sholat, orang Arab harus berguru ke kita. Kita sangat disiplin dalam sholat. Kita mungkin di luar sholat goyang-goyang dan lain sebagainya, tapi kalau sudah sholat itu tetap luar biasa. Kebalikannya orang Arab sebelum sholat biasa saja, tapi begitu Allahu Akbar gatal sekujur badannya. Allah. Bagi mereka gerakan-gerakan itu tidak ada masalah. Bahkan coba Anda perhatikan, nanti pulang ke rumah, nyalakan televisi, ambil siaran sholat Isya berjamaah dari Masjidil Haram atau Isya ataupun Maghrib. Ketika disorot imamnya itu saat takbiratul ihram, imam itu pakai peci rajut putih, kemudian pakai sorban di atasnya. Dan orang Arab Saudi khususnya, kesibukan orang laki-laki adalah meruncingkan bagian atas sorban itu. Bila Anda pernah haji atau umrah, melihat sopir-sopir taksi sambil menanti penumpang, mereka sibuk meluruskan ini, saya berdinju-dinju ya. Tidak terkecuali imamnya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya naik lagi meluruskan sorbannya. Bagi mereka gerakan-gerakan itu tidak ada masalah. Dan bagi kita yang bermazhab Syafi'i, gerakan seperti itu 3 kali berturut-turut itu sudah membatalkan sholat. Ini jadi masalah. Makanya saya katakan, untuk ilmu sholat kita harus berguru ke Arab, tapi untuk kedisiplinan praktek ilmu sholat, orang Arab harus berguru ke kita. Maka orang seperti kita di Indonesia, di Aceh ini, tidak pernah tasyahud akhir kecuali duduknya tawarruk, dan tidak pernah tasyahud awal kecuali pasti duduknya iftirash. Maka kalau kita datang ke masjid ragu, misalnya sholat zuhur dan asar, kita nggak tahu ini tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau orang Indonesia imamnya kita tahu, bila duduknya lurus iftirash, itu baru tasyahud awal. Kita boleh menanti imam berdiri rakaat ketiga baru takbir. Tapi kalau imamnya orang Arab, jangan pernah menanti. Kenapa? Karena mereka salam sambil iftirash. Ternyata itu rakaat akhir. Bah bodoh le rakaat kele. Ketika menanti-nanti, Assalamualaikum warahmatullah, kapri dia. Terpelit-pelit kapri. Maka dari sisi ilmu kita wajib berguru ke Arab, tapi dari sisi praktek mungkin orang Arab harus berguru ke kita. Kita ini orang sangat disiplin. Makanya orang Arab sangat senang melayani jemaah haji Indonesia dan Malaysia. Patuh-patuhan. Karena kita diajarkan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jemaah haji Indonesia ini tidak dikasih makan pun tidak ribut. Kenapa? Begitu ada yang mau ribut, diingatkan oleh ketua keluarga, jangan ribut Pak, kita sedang haji. Kalau sedang haji tidak boleh berdebat. Kakak kamar tidak, kakak duk kan? Saking patuhnya kita. Ya, alhamdulillah, patuh-patuh lah. Wa illa, maka bila dia tidak kembali kepada posisi rukuk saat ragu tadi sempurna rukuk atau tidak, dia wajib segera kembali. Kalau tidak segera kembali, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Kecuali makmum, karena makmum ada kewajiban mengikuti imam. Ragu tadi sempurna i'tidal atau tidak, tidak boleh kembali, tetapi ia lanjutkan salat sampai selesai salam imam. Untuk satu i'tidal yang dia ragu sempurna atau tidak, dia ganti dengan 1 rakaat setelahnya, tambah 1 rakaat, walaupun posisinya di belakang imam saf yang pertama. Orang lain semua sudah salam, dia lanjut berdiri 1 rakaat lagi. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, Pak, tadi Anda kan takbiratul ihram sama-sama dengan kami. Iya, tapi kok tambah 1 rakaat lagi? Kan Anda tidak masbuk. Iya, tidak masbuk, tetapi tadi saya merasakan ragu pada saat i'tidal sempurna atau tidak, maka kurang i'tidal tersebut saya tambah dengan 1 rakaat. Itu pada hak makmum. Dan disunatkan saat bangkit itu untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Dan ketika sudah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika sudah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau di Arab, karena mereka tidak bermazhab Syafi'i, selain mazhab Syafi'i itu yang ucapkan sami Allahu liman hamidah
hanya imam dengan orang yang salat sendiri, sedangkan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka kalau kita tonton salat di Arab Saudi atau kita hadir di sana, setelah imam takbir itu ada suara muballigh namanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suara muballigh. Nanti pada saat i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Karena mereka bermazhab Hambali, kita bermazhab Syafi'i. Maka kalau di Indonesia tetap Sami'allahu liman hamidah, imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Dan itu perlu kita sampaikan sebab ada perbedaan pada bab yang demikian. Nanti jangan merasa kaget ataupun berdebat pada hal-hal yang tidak perlu, padahal memang ada perbedaan. Nah, barulah dalam posisi i'tidal, karena di situ ada sunat khusus namanya qunut. Kalau sekarang kita sedang praktekkan qunut nazilah semuanya, apalagi dalam kondisi sekarang pandemik. Konon di Aceh yang dulu masih selamat, sekarang sudah ada transmisi lokal katanya, sudah terjadi jangkitan lokal, dan na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bara bahaya tersebut. Senjata pamungkas kita adalah doa. Makanya selain dari doa, ada sebuah keyakinan bagi kita dari hadis qudsi ketika Allah menyatakan, kalaulah semua makhluk di bumi ini sepakat untuk memudaratkan kamu, lam yadurrukum illa ma kataballahu lakum, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz dalam ilmu Allah. Walau aradu ay yanfa'uka, dan jikalau mereka berkehendak untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bima kataba bi syai'in katabahu Allahu laka, tidak akan terjadi manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Maka itu hanya usaha kita, hasil tetap di sisi Allah. Bukan berarti bahwa kita pasrah saja, oh enggak apa-apa, Aceh ini pandemik kero aja menyogot dulu hana ala Allah hana genong jin. Itu insyaallah nanti ada hal-hal lain yang akan terjadi. Maka nauzubillah, karena kondisinya sudah demikian, ada qunut nazilah pada setiap salat. Kita sudah bicarakan dulu di awal-awal pandemik sebelum Ramadan, dan ini sudah sampai pada pembahasannya tentang qunut, baik qunut subuh, baik qunut pada witir nisfu yang akhir bulan Ramadan, dan termasuk di dalamnya nanti tentang qunut nazilah. Maka imam nanti akan memimpin qunut nazilah, ya ikut saja karena hanya berdoa. Bahkan bagi yang tidak setuju ada qunut, ikut itu pun tidak membatalkan salat. Bagi yang tidak setuju qunut, panina qunutnya bid'ah, walaupun bid'ah, ikut qunut itu tidak akan membatalkan salat. Dan bagi yang sangat setuju qunut, tidak ada qunut pun tidak akan membatalkan salat, karena itu adalah sunat dan di situ terjadi khilafiyah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah berbunyi lonceng, jam keluar. Kita padakan kajian dulu sampai di sini.